Undang-Undang 17 2003 bahwa yang namanya keuangan negara itu harus dikelola secara efektif. Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas. Ya agak sangat kecewa dengan melihat Gubernur membeli mobil baru sementara masyarakat atau rakyat di Minangkabau merasa kesusahan sekarang. Mobil dinas baru tersebut dibeli saat Provinsi Sumbar sedang disibukkan dalam penanganan kasus COVID-19. Lagi dalam suasana pandemi seperti ini kurang elok ya, kurang pantas saya kira. Apalagi CPKN sosial kurang gitu. Keras dikritik pesawat RI-1 dicat, tapi saat Gubernur Sumbar beli mobil dinas baru, PKS mingkem. Makanya kita semua ini bahan introspeksi, jangan suka nyinyir, jangan suka genit. Sekarang kan semuanya kebakaran jenggot ini, yang partainya buang badan. Jadi artinya sekarang kita tahu bahwa apapun yang dilakukan Presiden Jokowi karena lain partai pasti dinyinyirin oleh orang-orang PKS ini. Secara efisien, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus ekonomis, harus tertib, dan ada kalimat menarik, dengan memperhatikan yang namanya rasa keadilan dan rasa kepatutan. Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak hidungnya. Itulah kiranya peribahasa yang pas disematkan untuk partai politik satu ini. Memang benar partai ini dari dulu disebut partai paling munafik, melebihi partai dengan agama yang ketat tapi pada akhirnya korupsi juga. Ironisnya, korupsi yang dilakukan oleh partai ini juga membawa-bawa Al-Quran. Mereka yang korupsi menggunakan kode ayat dan surat dalam transaksinya. Sungguh bejat kelakuan partai ini, memang menutupi kesalahan dengan jubah agama sangat mudah dipermainkan oleh mereka, politisi busuk, untuk membohongi masyarakat khususnya yang beragama Islam militan karena sangat percaya pada agamanya. Namun, apa yang akan mereka lakukan jika yang terjadi justru sebaliknya? Kemunafikan akan terus melekat pada PKS. Di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, bersama Wakil Gubernur Audi Joinaldi, kompak membeli mobil dinas yang totalnya senilai 2 miliar rupiah. Mahyaldi pun mendapat sorotan dari warganet, apalagi partai PKS selama ini cukup aktif mengkritik pemborosan anggaran pemerintahan, khususnya soal anggaran pengecatan pesawat kepresidenan. Kepada wartawan, Mahyaldi mengaku tak tahu harga kendaraan yang digunakan tersebut karena tak ikut serta membeli. Saya tidak tahu harga pastinya karena bukan saya yang beli, mobil yang lama masih di sini, kata Mahyaldi Selasa 17 Agustus. Meski begitu, Mahyaldi tahu alokasi anggaran untuk mobil dinasnya yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Namun dia menyebut harga pembelian tak sampai 1,4 miliar. Mobil itu kan sudah dianggarkan tahun 2020 yang lalu. Dan sudah diketuk palu oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah, dan kemudian nilainya 1,4 miliar. Tapi saya yang kita beli adalah di bawah itu. Yang namanya partai, mau dia disebut partai dakwah belum tentu juga adil. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Cak Nur kala itu bilang Islam yes, partai Islam no. Contohnya saja PKS. Tentu masih segar di ingatan kita, kala partai ini beberapa waktu lalu keras banget mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, tanpa tedeng aleng-aleng ia mengatakan pemerintah tidak peka terhadap kondisi pandemi. Menurut saya apa yang dilakukan sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini, apalagi persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah, ujar ex anak buah Lutfi Hasan Ishak itu 3 Agustus. Fathul juga menuding pengecatan pesawat presiden tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri melawan pandemi corona. Padahal bansos untuk masyarakat seperti PKH, bantuan sembako dan lain-lain tidak berkurang sedikit pun dengan adanya pengecatan pesawat itu. Malah ditambah dengan bantuan keras PPKM darurat, termasuk anggaran untuk kesehatan tidak ada pemotongan meskipun pesawat kepresidenan tersebut dicat ulang. Kelihatan banget kalau kader PKS ini lebay dan asal ngomong. Begitupun dengan kader PKS lainnya, Mardani Alisera. Doi mengatakan bahwa pengecatan pesawat presiden tersebut sangat tidak bijak, apalagi menghabiskan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin pasti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, ujar Mardani yang berlagak seperti orang paling bijaksana sedunia 4 Agustus.
mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Tapi lucunya ketika mantan Presiden PKS korupsi 1,3 miliar diam-diam saja. Kepala daerah Provinsi Sumatera Barat ini sepertinya agak kurang serius dalam menanggapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Rakyat yang harus menjadi perhatian utama. Kalau kepala daerah itu membeli mobil baru, kalau pemerintah provinsi menyiapkan mobil baru, yang dipertanyakan sekarang ini kan ada asas kepatutan. Di saat kondisi sulit begini kayaknya kurang pantas, karena kan masyarakat kan serba kesulitan, lapangan pekerjaan nggak ada, terlebih juga pelaku PPKM level 4 ini kan. Ketua DPP PKS Mardani Alisera merespons pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Giliran pesawat presiden dicat ulang warna merah putih pada nyinyir. Padahal sudah dijelaskan bahwa kenapa pesawat RI-1 itu dicat ulang, yakni demi untuk menyamakan dengan warna bendera negara kita merah putih dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Lagian juga, pesawat itu sudah 7 tahun kok nggak didandani, masa warnanya itu-itu saja, bosan juga melihatnya. Sebenarnya, kita jadi bertanya-tanya di sini, kenapa PKS mengkritik pengecatan ulang pesawat itu? Apa tujuannya? Apa mendukung Partai Demokrat, ataukah hanya untuk pencitraan belaka? Karena kalau Partai Demokrat menolak pesawat itu dicat ulang, tujuannya jelas, yakni untuk mempertahankan warna biru di pesawat tersebut yang senada dengan warna partai berlambang bintang Mercy itu. Hanya saja kelihatannya kenapa PKS mengkritik pesawat dinas Jokowi itu dicat ulang demi untuk menaikkan citranya saja di mata para oposisi. Jadi seolah-olah PKS partai yang paling peduli terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Terakhir, PKS sendiri yang kena getahnya. Baru-baru ini Gubernur Sumbar dan wakilnya Mahyaldi Asyarullah dan Audi Joinaldi sedang ramai dibicarakan netizen. Pasalnya, kedua orang pejabat itu membeli kendaraan dinas baru dengan harga fantastis di tengah pandemi corona yang masih melanda Provinsi Sumbar. Adapun kendaraan yang dibeli itu adalah Pajero yang dipakai oleh Gubernur dan Hyundai Palisade yang dipakai oleh Wagub. Hingga giliran DPRD Sumbar yang mengkritik langkah gubernur dan wakil gubernur tersebut. Sungguh tak elok dan tak pantas dalam kondisi sekarang melakukan pengadaan mobil dinas. Alasannya mobil lama rusak, memangnya gubernur hanya punya 1 mobil, cek di garasinya, tak masuk akal alasan yang dipakai. Ujar anggota DPRD Sumbar yang juga politisi Partai Demokrat Nofrizon. Pertanyaannya, gubernur dan wagub Sumbar beli mobil dinas senilai miliaran rupiah itu, apakah juga dikritik keras dari Mardani dan Ahmad Fathul Bari? Tidak sama sekali Ferguso, mereka pada mingkem pura-pura tidak tahu. Tidak pelak, netizen pun ikut mempertanyakan. Gubernur Sumbar beli mobil dinas 2 miliar di tengah pandemi, kok Kadrun dan PKS pada mingkem ya? Seakan jadi buta dan tuli, jadi berasa tertampar partai sendiri ya Drun? Pengen tahu tanggapan dari Mardani serta apa ya? Ini kader PKS loh Pak, cuit pemilik akun Twitter @GladysLagiwoy. Saya sangat menunggu para penyinyir pengecatan baru pesawat kepresidenan RI dengan biaya yang tak sampai 2M untuk memberikan komentar tentang pembelian mobil mewah Gubernur Sumbar ini. Ayo dong, tunjukkan kalian objektif dan jujur, bukan manusia munafik yang sok jujur. PKS dan PD, monggo, ujar ex-politisi yang juga aktif di Twitter, Ferdinand Hutahean. Bagaimana pendapatmu @Mardani Alisera, @Han-Nurwahid, @Fadlizon? Ini bermewah-mewah di saat Sumbar dihajar COVID atau tidak? Tambah Ferdinand lagi. 2 miliar rupiah itu kecil untuk sekelas gubernur dari PKS, tapi kalau 2 miliar untuk sekelas Presiden RI itu baru menghamburkan uang. Sampai di sini, apa kalian sudah paham betapa busuknya bau mulut-mulut sapi itu? Tulis akun Yusuf Dumdum. Koplaknya, meskipun sudah disindir oleh banyak netizen, Mardani dan kawan-kawannya masih juga bungkam, seolah-olah lagi kena sariawan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.